Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Tadarus Kuantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya. Pada video Teki titik satu, kita bahas pra kuantum bagian A, yaitu mekanika Newtonian. Ya. Nah, fisika sebelum kuantum itu disebut fisika lama atau fisika klasik yang terdiri dari dua teori utama, yaitu mekanika Newtonian dan medan Maxwellian. Nah, kemudian muncul ya eh, teori baru, yaitu teori kuantum dan relativitas. Jadi menandai era fisika modern. Jika dilihat dari sisi urutan waktu, maka fisika klasik itu dimulai dari era Newton hingga akhir abad 19, ya, dengan dua teori utamanya yaitu Newtonian dan Maxwellian. Nah, begitu memasuki abad 20 muncullah dua teori baru, yaitu adalah teori kuantum dan relativitas. Ya. Nah, fisika klasik itu eh, bertumpu pada satu sosok sentral, yaitu Sir Isaac Newton dari Inggris. Newton itu adalah seorang astronom sekaligus ahli fisika, juga ahli matematika. Nah, di tahun 1658 atau 1678 itu Newton mempublikasi bukunya yang berjudul Filosofia Naturalis Principia Mathematica. Ya, ini menjadi buku babon bagi mekanika klasik. Ya. Nah, di dalam mekanika klasik itu dirumuskan terlebih dulu konsep ruang tempat kita tinggal. Nah, yang kita tinggali ini itu disebut berdimensi tiga, bersifat independen, tak bergantung pada kita sebagai orang yang tinggal di dalamnya, juga tak bergantung waktu, ya, secara absolut. Nah, tentang ruang itu sendiri, ya, kita mempunyai permukaan yang horizontal, kemudian kita tarik ya garis yang tegak lurus, dua garis yang tegak lurus, ya ini disebut menjadikan koordinat X dan Y begitu. Nah, kemudian bagian vertikalnya itu adalah bagian Z. Ya. Nah, nah, di dalam ruang tiga dimensi ini ada objek berupa materi yang kita tahu ya ukurannya. Nah, dalam konteks ini tingginya dan juga ukuran badan, gemuk tidaknya. Gitu. Nah, karena itu ya berarti kita tahu mana yang bagian materi dan yang di luar dari materi atau bukan materi. Karena itu materi kadang bisa juga disebut sebagai sesuatu yang terkurung di dalam ruang. Nah, jadi satuan materi atau besaran dari materi yang pertama itu adalah massa. Nah, massa ini bisa bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, kecepatan dikalikan massanya itu adalah momentum. Ya. Nah, kemudian juga bisa diperoleh kuantitas yang lain yaitu energi. Ya. Nah, ini adalah materi yang lain yaitu bola yang kita tahu ukurannya kita kira-kira ya tahu berapa jari-jarinya gitu. Nah, jadi ini adalah bentuk yang lain dari materi yang dalam kasus ini bergerak dalam lintasan
parabola. Nah, ini karena kita tahu ukurannya, maka ini dikatakan sekali lagi terkurung di dalam ruang. Nah, ini adalah materi yang lain, yaitu balok terikat pada pegas, kemudian ditarik dari posisi timbangnya dan kemudian dilepas, maka balok itu akan bergerak osilasi dari kanan ke kiri dan sebaliknya dari kiri ke kanan. Ya. Nah, ini adalah eh, bandul sederhana, objek yang diikat dengan tali sepanjang L, gitu. Nah, kemudian ditarik ke atas lalu dilepas. Maka eh, objek ini juga akan berosilasi. Nah, sedangkan objek atau materi ini adalah objek atau materi yang bergerak dalam bentuk lintasan dalam bentuk lintasan lingkaran, ya. Nah, ini adalah materi yang lain, yaitu balok didorong melalui lantai yang kasar sehingga ada friksi atau gesekan. Nah, jika materi itu ada lebih dari satu, ya, dua, tiga, atau empat, dan kemudian bergerak, maka sangat dimungkinkan terjadi interaksi antar materi, dalam konteks ini antar bola biliar. Nah, ketika katakanlah benda putih ini menabrak, jadi ini ada tumbukan, ya. Jadi fenomenanya itu berupa fenomena tumbukan dan terjadi transfer momentum energi. Kita tahu momentum awalnya berapa, maka kita juga akan bisa mencari momentum akhirnya, gitu ya. Nah, itu demikian juga kalau kita tahu energi awalnya dan kita tahu sebagian dari energi akhirnya. Nah, tumbukan, ya ini adalah ilustrasi yang lain dari tumbukan. Jadi yang satu semula itu diam, yang satu bergerak dan kemudian menumpuk. Nah, setelah tumbukan keduanya berjalan dengan nadi yang sama. Gitu. Nah, ini adalah ilustrasi yang lain, yang benda yang awalnya terikat satu kesatuan, kemudian setelah rentang waktu tertentu benda ini seperti pecah, ya, atau meluruh begitu. Ya. Nah, ini biasanya fenomena ledakan, gitu. Nah, dalam setiap tumbukan kita punya keadaan sebelum tumbukan, keadaan ketika tumbukan, dan keadaan setelah tumbukan. Ya, kita bisa melakukan pengukuran. Gitu. Nah, salah satu kegiatan yang kita suka ketika kecil itu melempar benda-benda tipis, ya, tipis itu ke permukaan air. Nah, nanti objeknya itu akan sekian lama bergerak di atas permukaan air, ya. Jadi makin lama itu berarti makin sukses, ya, kita melempar, gitu. Nah, jadi itulah kegiatan yang kita suka dulu di waktu kecil, baik sendirian dengan teman-teman maupun dengan orang tua, ya. Nah, ini adalah ilustrasi peristiwa tumbukan yang ilustrasi yang lain, jadi dua mobil bertabrakan, ya. Nih, nah berikut ini juga dua mobil yang adu wajah. Ini, depan mobil itu pasti ringsek, ya. Nah, ini adalah tumbukan dua mobil. Nah, jika kita tahu informasi masing-masing, ya, masa awal, kemudian kecepatan awal, ya, dan kita tahu misalkan kondisi terakhir dari salah satu mobil, ya, maka kita bisa menghitung, ya, kuantitas yang setara untuk objek lainnya, ya, objek yang nabrak, gitu, atau yang ditabrak, gitu. Nah, Newton juga merumuskan sebuah objek yang selalu jatuh ke bumi,
ya tidak sebaliknya. Nah, ini yang mengajukan rumusan yang kita kenal dengan teori gravitasi Newton kan. Ya. Nah, jadi itulah Newton sebagai bapak fisika, ya, kemudian juga matematik yang mempunyai kontribusi di sana dan juga di astronomi. Nah, satu lagi sifat yang penting dari mekanika klasik itu adalah ketika kita tahu informasi awal ya, dari benda itu dengan lengkap, maka kita juga bisa tahu keadaan benda itu setiap saat, baik posisi maupun keterangannya. Karena hukum fisika yang kita pelajari ini adalah hukum-hukum yang membuat sesuatu yang tetap. Nah, karena bisa diketahui dengan baik posisi, kecepatan setiap saat dari materi, maka mekanika klasik ini disebut bersifat deterministik. Ya. Nah, singkat cerita, ya, objek dari mekanika Newtonian itu adalah materi yang mempunyai massa dan momentum. Ya. Nah, jika ada lebih dari satu materi, maka materi-materi itu akan bisa berinteraksi, maksudnya bisa tumbukan, ya, hamburan, atau kalau benda itu pecah, maka muncullah proses peluruan, solidate. Dan dalam setiap proses itu terjadi transfer momentum dan energi. Nah, inilah poin utama dari mekanika Newtonian, yaitu objeknya materi, kuantitas dasarnya massa dan momentum melalui interaksi antar materi berupa tumpukan dan peluruhan. Ya, dan dalam proses itu terjadi proses transfer momentum dan energi. Terima kasih. Insya Allah kita bisa bertemu kembali di video TI-2. Salam